Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 7, dari kelas 7A sampai kelas 7I. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja, sehat selalu, dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, bertemu lagi dengan Ibu Bu Yeni Herunisah dengan mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Kewarganegaraan ya. Untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan materi yang minggu lalu ya, yang minggu lalu kita adalah Zoom Live ya. Materinya masih bab 6 tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau daerah dalam kerangka NKRI. Tapi untuk kali ini kita pertemuannya adalah pertemuan yang kedua ya. Dan sebelum kita ke materi ya, kita laksanakan terlebih dahulu adalah ada berdoa ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Mudah-mudahan ya pada hari ini kita diberikan kelancaran ya, diberikan kesehatan ya, dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya robbal alamin ya. Ya, berdoa, mulai, tundukkan kepala kalian. Oke, berdoa selesai ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi pertemuan kedua bab 6. Silakan kalian lihat atau kalian simak. Materi PPKN kelas 7 bab 6 tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini melanjutkan materi pertemuan yang pertama di materi bab 6 ya. Untuk kali ini pertemuannya adalah pertemuan yang kedua. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat memahami daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya ya, kok sama Bu tujuan pembelajarannya dengan minggu lalu dengan pertemuan yang pertama? Ya, Ibu jawab iya, memang. Kenapa sama? Karena materi di pertemuan yang pertama harusnya tuh banyak sekali materinya, makanya Ibu masukkan di pertemuan kedua ya, di pertemuan hari ini ya. Jadi pertemuan kedua ini melanjutkan pertemuan yang pertama ya. Jadi siswa dapat memahami daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan baik. Dari tujuan pembelajaran kita ke nomor 2, langsung ya ke materi pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini ada bacaan. Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah negara kesatuan berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik ya. Ini dasar hukum ya, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang bahwa negara Indonesia yang berbentuk republik. Selanjutnya para pendiri negara menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Para pendiri negara telah mewariskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur persatuan dan kesatuan dalam beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut ya. Sekarang kita lihat nih ya, tentang rasa persatuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diwariskan oleh bangsa Indonesia.
Yang A, sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, ya. Yang B, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam alinea keempat. Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Persatuan Indonesia. Serta yang C, ada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuknya republik. Oke, sekarang kita lanjut ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun sudah berdiri dan berusia lebih dari 70 tahun, tidak akan bertahan apabila masyarakatnya sendiri tidak lagi memiliki semangat persatuan dan kesatuan. Bangsa dan negara Indonesia akan bertahan selamanya apabila warga negara Indonesia mau mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam berbagai bidang kehidupan. Negara Indonesia adalah suatu negara persatuan yang tidak terpecah belah, dibentuk di atas dan di dalam bangsa Indonesia yang tidak terbagi-bagi. Pemikiran tentang daerah negara Indonesia merdeka dari pendiri negara dapat dijumpai dalam sidang BPUPKI, ya, atau sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya. Muhammad Yamin dalam pidatonya pada tanggal 11 Juli 1945 mengatakan, pemerintah dalam republik ini pertama-tama akan tersusun dari badan-badan masyarakat seperti desa, yaitu susunan pemerintah yang paling bawah, ya. Jadi desa itu adalah susunan pemerintahan yang paling bawah. Pemerintah ini saya namai pemerintah bawahan, dan pemerintah pusat akan terbentuk di kota negara. Ibu negaranya adalah Republik Indonesia. Itu saya namai pemerintah atasan. Antara pemerintah atasan dan pemerintah bawahan itu adalah pemerintah daerah, yang boleh saya sebut pemerintah tengahan, ya. Ini pidato menurut Muhammad Yamin pada tanggal 11 Juli 1945. Selanjutnya, Supomo sebagai Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945. Beliau mengatakan, kita menyetujui bentuk negara kesatuan. Oleh karena itu, di bawah negara Indonesia tidak ada negara bawahan, tidak ada understat. Akan tetapi hanya ada daerah-daerah pemerintahan belaka. Pembagian daerah Indonesia dan bentuknya pemerintahan daerah ditetapkan dengan undang-undang. Ini pernyataan menurut Supomo, ya, pada sidang tanggal 15 Juli 1945. Selanjutnya, hak usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa harus diperingati juga. Daerah-daerah yang bersifat istimewa itu ialah, pertama, daerah kerajaan baik di Jawa maupun luar Jawa. Kedua, daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan rakyat asli seperti desa di Jawa, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, huta dan kuria di Tapanuli, gampong di Aceh. Maksudnya daerah-daerah istimewa tadi dihormati dengan menghormati dan memperbaiki susunan asli. Kemudian berkenaan dengan daerah-daerah istimewa, pada tanggal 18 Agustus 1945 di hadapan anggota-anggota PPKI, Supomo mengatakan, dan adanya daerah-daerah istimewa diindahkan dan dihormati, susunannya yang asli, akan tetapi keadaannya sebagai daerah bukan negara. Jangan sampai salah paham dalam menghormati adanya daerah. Selanjutnya, berdasarkan pemikiran dari dua orang tokoh pendiri negara perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka dapat disimpulkan bahwa susunan daerah pembagiannya terdiri dari daerah besar, daerah-daerah istimewa, dan daerah-daerah kecil, desa atau sebutan lain, atau nagari, dusun, marga, huta, kuria, gampong, dan menasah.
Pembagian susunan daerah itu tidak membuat negara Indonesia terpecah-pecah, akan tetapi dalam satu ikatan, yaitu negara Indonesia. Oke, sekian materi di pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan materi di pertemuan yang kedua ini bisa kalian pahami ya. Untuk di materi pertemuan kedua ini, Ibu tidak memberikan soal ya, tapi jadikan literasi untuk kalian. Hanya dibaca saja sama kalian. Ingat ya, Ibu menyuruh kalian untuk membaca, bukan untuk mencatat. Ya. Jadi kalian jadikan literasi pertemuan kedua di materi bab 6 ini, ya. Jangan lupa ya, walaupun kita pembelajarannya jarak jauh, kalian harus perhatikan protokol kesehatan ya. 5M. 1. Menggunakan masker. 2. Rajin cuci tangan. 3. Jaga jarak. Yang keempat, hindari dan jangan bikin kerumunan. Dan selalu jaga kesehatan, jangan sampai tertular ya, jagalah keluarga kalian. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan materi pertemuan ini bisa kalian pahami ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.